artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.000. Tentunya, di dalamnya terdapat berbagai suku bangsa yang sangat beragam. Keberagaman ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kekurangan satu sama lain. Namun, dari beberapa berita yang tadi ditampilkan, kita dapat melihat masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini untuk mencapai suatu integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri adalah suatu fondasi utama dalam menjaga persatuan Indonesia, terutama di tengah keberagaman yang kita miliki. Generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran-peran strategis dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Lalu, bagaimana pandangan mahasiswa mengenai upaya integrasi nasional di era modern ini? Kami sudah mewawancarai beberapa mahasiswa dari UGM dan pendapat mereka mengenai integrasi nasional ini. Penasaran? Mari kita simak pendapat mereka. Selamat sore, sebenarnya perkenalan dulu, namanya siapa? Nama aku Dani, Kak. Oke, dengan siapa? Dita. Nama aku Ayu, Pak. Oke, nama aku Lulu, Kak. Oke, perkenalkan aku Niko dari Prodi Keperawatan. Kamu pernah dengar nggak soal integrasi nasional? Pernah. Dan apa sih setahu kamu soal integrasi nasional itu? Setauku integrasi nasional itu penyatuan, kesatuan, keterpaduan yang ada di Indonesia yang menyangkut nilai-nilai, terus ada suku, budaya gitu. Pernah. Kalau menurut Kak Ayu sendiri, apa sih itu integrasi? Mungkin menyatukan beberapa perbedaan menjadi satu kesatuan ya, Kak. Oke, boleh. Dengar dikit-dikit ya mengenai integrasi nasional, terutama di kelas PKN. Jadi setahu integrasi nasional itu kayak penyatuan keberagaman, kayak keberagaman suku, agama, ras itu dalam satu identitas nasional. Menurut Dani, pernah dengar gak kayak disintegrasi di Indonesia seperti itu? Pernah dengar, Kak, itu semacam pemberontakan gitu, ya, Kak, misal di Papua ataupun pemberontakan PKI itu gitu, Kak. Masih hangat-hangatnya itu ada pemberontakan dari OPM ya, atau Organisasi Papua Merdeka, setauku yang ada di Papua. Apa sih yang melatar belakangi hal tersebut? Yang melatar belakangi hal tersebut biasanya adalah perbedaan pendapat dari beberapa belah pihak gitu. Jadi dari perbedaan pendapat itu memicu kayak perseteruan gitu, Kak. Gitu. Oke, Dani. Menurutku mungkin ada kelompok masyarakat yang merasa dirinya itu atau kelompok itu berbeda dengan kelompok yang lain, atau mereka itu ngerasa kayak mereka belum didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi kayak mereka merasa berbeda dan itu akan salah satu yang menjadikan disintegrasi nasional. Apa sih yang melatar belakangi hal tersebut? Mungkin karena ini ya, adanya sentimen kedaerahan. Jadi mereka ingin Papua itu merdeka dari Indonesia gitu, Kak. Oke, baik, terima kasih pendapatnya ya Kak Lulu. Kamu pernah dengar kasus di Indonesia sendiri soal disintegrasi nasional? Pernah. Dan itu menurut kamu kayak gimana tanggapannya? Kalau menurutku itu sangat krusial karena kan di Indonesia itu ada beberapa latar belakang ya, ada agama yang banyak, kemudian budaya dan lain-lain. Kalau misalkan ada disintegrasi nasional, ada disintegrasi berarti kan dia tidak bersatu, mungkin itu kayak akan bisa menjadi masalah gitu. Selanjutnya aku pengen tanya nih sama Niko terkait dengan menurut Niko sendiri solusi pemerintah buat mengatasi atau mengurangi disintegrasi nasional itu kayak gimana ya? Mungkin bisa dimulai dari pendidikan ya, pendidikan sejak dini terutamanya, yaitu ketika anak-anak itu masih dalam masa pertumbuhan, kayak masa-masa kayak masa SD gitu, dimana ideologi mereka tuh masih gampang banget dibentuk ya. Nah di situ sangat diperlukan peran pemerintah dalam menyediakan kurikulum ya mengenai kayak nasionalisme, supaya itu anak-anak kecil itu mulai sadar gitu loh, kalau bahwa dia tuh punya identitas nasionalnya, yaitu identitas bangsa Indonesia seperti itu.
Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Niko, apa sih peran atau apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini untuk mengurangi disintegrasi nasional di era globalisasi saat ini? Oke, menurutku ada beberapa cara ya untuk mengurangi disintegrasi nasional ini. Mungkin cara yang pertama, kita bisa melestarikan budaya kita, karena budaya kita itu merupakan identitas dari bangsa kita gitu. Dan kemudian cara yang kedua, kita bisa menyaring budaya-budaya asing, karena di era globalisasi saat ini tuh pertukaran informasi sangat cepat. Akibatnya kayak pertukaran budaya dan ideologi itu juga sangat cepat. Kita harus pintar-pintar memilih ya, kayak budaya apa yang bisa kita adopsi, kemudian ideologi apa yang kita adopsi gitu. Karena ada beberapa ideologi yang sangat bertentangan dengan Pancasila ya. Contohnya kayak ISIS gitu, itu kan sangat berbahaya untuk integrasi nasional kita. Kemudian untuk cara yang terakhir yang jelas adalah kita bisa ikut pelajaran PKN, karena dengan pelajaran PKN kita bisa tahu ya apa itu integrasi nasional. Oke, terima kasih Niko. Dadah. Sama-sama. Dadah. Oke teman-teman, dari hasil wawancara oleh beberapa mahasiswa UGM, ternyata mereka sudah banyak tahu ya tentang integrasi nasional dan contoh kasus disintegrasi yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, integrasi nasional merupakan proses persatuan dari berbagai perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama, suku, budaya, bahkan perbedaan bahasa yang ada di Indonesia yang akhirnya melebur menjadi satu. Karena adanya persatuan yang kuat, jadilah integrasi nasional. Penting bagi kita teman-teman, bayangkan jika tidak ada integrasi nasional di sekitar kita, pasti lebih banyak kasus pemberontakan dan juga kekacauan. Jadi penting peran kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat untuk turut membantu menjaga integrasi nasional. Seperti apa caranya? Yang pertama, menjaga toleransi atas perbedaan yang ada. Yang kedua, menganggap semua perbedaan adalah potensi, bukan ancaman. Yang ketiga, kita harus mengkritik pemerintah dengan cara yang baik tanpa mengajukan pemberontakan atau membentuk kelompok-kelompok yang mengindikasikan akan terjadinya disintegrasi nasional. Jadi teman-teman, ayo kita jaga integrasi nasional, stop pemberontakan. Semoga dari video ini bisa menjadi pembelajaran yang bisa direalisasikan di kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.